Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Muhammad Anugerah Rizky dengan NIM 0220101053 akan mempresentasikan tentang pengolahan sumber daya air. Berikut adalah 3 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah regulasi tentang sumber daya air di Republik Indonesia. Yang kedua adalah tentang permasalahan tentang optimasi di NTB. Yang ketiga adalah pembangunan sumber daya air dan tantangan di masa depan. Yang materi yang pertama adalah regulasi tentang sumber daya air di Republik Indonesia. Yang pertama adalah tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang meliputi definisi sumber daya air. Undang-undang ini memberikan definisi yang komprehensif mengenai sumber daya air, termasuk permukaan air, tanah, dan es. Yang kedua adalah izin pemanfaatan. Sumber daya air harus dilengkapi dengan izin dari pemerintah yang kompeten. Yang ketiga adalah prinsip pengelolaan. Sumber daya air didasarkan pada prinsip keberlanjutan, keadilan, partisipasi masyarakat, dan efisiensi. Yang keempat adalah peran masyarakat. Masyarakat diberikan ruang yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan sumber daya air di tingkat desa. Yang kedua adalah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 yang meliputi menjamin ketersediaan air bagi seluruh lapisan masyarakat dan sektor kehidupan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas air untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, mencegah dan menanggulangi bencana yang berkaitan dengan air. Yang keempat, mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah peraturan menurut Menteri Nomor 3 Tahun 2003 yang di dalamnya berisi penataan perizinan. Peraturan ini merinci jenis-jenis perizinan dan persetujuan yang dibutuhkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya air, mulai dari pengambilan air permukaan, penggunaan air tanah, hingga pembangunan bendungan. Yang kedua adalah penyederhanaan prosedur. Salah satu tujuan utama peraturan ini adalah untuk menyederhanakan prosedur perizinan. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin diharapkan dapat lebih singkat. Yang terakhir, menurut surat edaran. Surat edaran menurut Menteri PUPR mengatur tentang pelaksanaan program penyediaan air bersih di daerah tertinggal. Yang kedua, surat edaran menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan panduan tentang pengelolaan limbah yang berdampak pada kualitas air. Untuk materi kedua tentang permasalahan tentang optimasi di NTB. Yang pertama, banjir. Berikut adalah banjir yang terjadi di Dusun Taman Sejati, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Kejadian ini tersebut sedikitnya 20 kakak atau 150 jiwa terdampak akibat banjir tersebut. Yang kedua adalah kekeringan. Kekeringan ini yang saya ambil adalah di Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Peraya Timur, Kabupaten Lombok Tengah pada Oktober 2023. Sebanyak 2 unit armada truk tangki air dikerahkan menuju lokasi atau dusun dengan muatan berjumlah 10.000 liter untuk memenuhi kebutuhan air bersih kepada 153 kakak atau 400 jiwa. Yang terakhir adalah longsor. Longsor yang saya ambil di sini adalah Kecamatan Pemedang, Kabupaten Lombok Utara, dialihkan fungsi lahan berdasarkan data Dinas Sosial NTB. Jumlah warga yang terdampak akibat bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di kawasan wisata itu pada Minggu sore 16 Oktober mencapai 473 kepala keluarga atau 1.419 jiwa. Materi yang ketiga tentang pengembangan sumber daya air dan tantangan di masa depan. Yang pertama adalah perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan pergeseran pola curah hujan yang mengakibatkan kekurangan air di beberapa daerah banjir di daerah lain. Yang kedua adalah pertumbuhan populasi, peningkatan jumlah penduduk, permintaan air untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, dan industri. Yang kedua adalah kualitas air.
Polusi. Limbah industri dan pertanian yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari sumber air. Pengelolaan air limbah yang efektif sangat penting untuk menjaga kualitas air. Yang kedua tentang pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan yang tidak berkelanjutan dapat merusak ekosistem dan mengurangi kualitas sumber air. Yang ketiga tentang infrastruktur yang meliputi keterbatasan infrastruktur. Banyak di daerah masih kekurangan infrastruktur yang memadai untuk menyuplai dan mengelola air secara efisien. Yang kedua, pemeliharaan dan perbaikan. Sistem yang ada perlu dirawat dan diperbarui agar tetap berfungsi dengan baik. Yang keempat, manajemen sumber daya air yang meliputi keterlibatan masyarakat penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, kebijakan dan regulasi. Diperlukan kebijakan yang mendukung pengelolaan air berkelanjutan dan mencegah eksploitasi berlebihan. Yang kelima, teknologi dan informasi. Inovasi teknologi. Teknologi baru seperti desalinasi dan pengolahan air limbah dapat membantu mengatasi masalah ketersediaan air. Yang kedua, penggunaan sumber daya air terbarukan. Memanfaatkan sumber air terbarukan seperti air hujan dan air limbah baru menjadi solusi. Yang terakhir, keadilan sosial. Akses terhadap air bersih. Masih banyak komunitas yang tidak memiliki akses terhadap air bersih, sehingga penting untuk memastikan distribusi yang adil. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan. Permasalahan di lingkungan sekitar saya adalah masalah sampah yang selalu ada di kali. Biasanya sampah tersebut datang saat hujan besar sehingga mengalir sebagai kiriman dari desa terdekat yang membuang sampah kali sehingga sampah tersebut mengalir ke daerah tempat tinggal saya. Tantangan di masa depan, konflik sumber daya. Persaingan untuk mendapat akses terhadap sumber daya air dapat menimbulkan konflik baik di tingkat lokal maupun internasional. Yang kedua adalah dampak ekonomi. Krisis air dapat mempengaruhi ekonomi terutama di sektor pertanian dan industri. Adaptasi dan mitigasi. Masyarakat perlu beradaptasi dengan perubahan iklim dan mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatifnya. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.